Perekonomian di masa Orde Lama tahun 1951 sampai 1966, keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk. Dimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai 10 Maret 1966, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 1958 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Penurunan angkatan kerja atau pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta. Di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta pekerja menerima upah 50 sampai 6.000 per hari, dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Ilustrasi buruknya perekonomian masa Orde Lama. Tahun 1951 sampai 1958 sempat mengalami pertumbuhan rata-rata 7%. Tahun 1958 sampai 1966 pertumbuhan turun drastis rata-rata 1,9%. Tahun 1965 sampai 1966 mengalami stagflasi. Tahun 1955 sampai 1965 jumlah pendapatan rata-rata 151 juta rupiah, jumlah pengeluaran rata-rata 359 juta rupiah. Tahun 1955 defisit anggaran 14%. Tahun 1965 defisit anggaran 200%. Stabilisasi ekonomi di masa Orde Baru. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu sebagai berikut. A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. C. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program ekonomi jangka pendek Indonesia juga membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan menaruh kepercayaan besar pada kekuatan pasar. Program pembangunan 5 tahun dalam perspektif jangka panjang dituangkan melalui pembangunan 5 tahun. Program jangka panjang ini dilakukan setelah berhasil memulihkan stabilitas perekonomian yang dimulai sejak 1 April 1969. Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun dilakukan Orde Baru secara periodik. 5 tahunan yang disebut pelita pembangunan 5 tahun, pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Pelita 1 dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menekankan pada pembangunan bidang pertanian. Pada pelita ini terjadi peristiwa malari akibat banyaknya produk Jepang. A. B. Pelita 2 dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama Pelita 2 yaitu terjadinya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. C. Pelita 3 dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak pangan, sandang, papan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. 8. Pemerataan memperoleh keadilan. D. Pelita 4. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 sampai tanggal 31 Maret 1989. Pada pelita ini, pemerintah lebih menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan menitik beratkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. E. Pelita 5. Dilaksanakan mulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada pelita ini, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri pemerintah. F. Pelita 6. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pada pelita ini, pemerintah masih menitik beratkan pembangunan pada sektor pertanian yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Masalah ekonomi di masa Orde Baru. Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto. Awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu hiperinflasi hingga 650%, utang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai 70 dolar AS. Keberhasilan ekonomi di masa Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan. Keberhasilan yang dicapai Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Pada tanggal 1 April 1969, Presiden Soeharto menjalankan program jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada dasarnya, Repelita bertujuan untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabil. Pemerintah Orde Baru memprogramkan stabilitas ekonomi ya dengan maksud untuk membendung laju inflasi. Pada dasarnya, Repelita bertujuan untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabilitas. Pemerintah Orde Baru memprogramkan stabilitas ekonomi dengan maksud untuk membendung laju inflasi. Pasalnya, pada awal pemerintahnya, Presiden Soeharto dihadapkan pada berbagai masalah di bidang ekonomi, seperti inflasi yang mencapai 650% dan berakibat pada melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 180% dalam waktu cukup singkat. Keberhasilan Repelita dapat dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah upaya memodernisasi sistem dan budaya pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin dan Asia. Pada masa Orde Baru, Repelita berlangsung selama 5 periode, yaitu Repelita 1 1969 fokus pada rehabilitas prasarana serta pengembangan iklim usaha dan investasi. 2. Repelita 2 pada 1974 sampai 1979 dan 3. 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 4 pada 1984
sampai 1989 dan Repelita 5 pada 1989 sampai 1994, mempertahankan kemajuan di sektor pertanian dan mulai bergerak pada sektor industri ekspor, pengolahan hasil pertanian, penghasil mesin, industri, dan industri yang menyerap tenaga kerja. Pada masa ini, Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia karena keberhasilan Repelita dalam swasembada beras pada 1980. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian ditunjukkan dengan bukti bahwa pada 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan dan berubah dari negara pengembangan transportasi. Pengembangan transportasi ini mampu mendorong peningkatan mobilitas penduduk antar daerah dan antar pulau yang dapat mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Selain itu, berikut ini beberapa keberhasilan Orde Baru dalam bidang pembangunan. Yang pertama, membentuk Badan Urusan Logistik atau Bulog. Harga bahan kebutuhan pokok atau sembako masyarakat dapat dikendalikan setelah pemerintahan Orde Baru untuk membentuk Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dengan adanya Bulog, harga kebutuhan pokok berhasil dikendalikan dan tidak mengalami fluktuasi dan signifikan selama hampir sepanjang Orde Baru. Yang kedua, inflasi yang stabil. Pada masa Orde Baru tercatat bahwa inflasi berada di sekitar di bawah 10% per tahun dengan nilai rupiah yang stabil. Tingkat inflasi yang stabil membuat rakyat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kesimpulan, di masa Orde Lama, perekonomian banyak mengalami stabilitas ekonomi yang kurang baik, dan di masa Orde Baru, ekonomi ditingkatkan dengan program 5 tahun pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru, dengan mengadopsi model pembangunan berencana, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun, mengurangi angka kemiskinan dari 60% menjadi 11%, dan meningkatkan pendapatan per kapita dari $70 AS menjadi $1.000 AS.